Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen resiko teknologi informasi menggunakan framework ISO 31000 dengan studi kasus sistem infrastruktur TI Telkom Indonesia. Framework manajemen risiko ISO 31000. Kelebihan ISO 31000 dibandingkan dengan framework lain yaitu satu, kemudahan dalam menerapkan. Terus lingkup penerapan ISO 31000 lebih general. ISO 31000 bukan untuk sertifikasi terus ISO 31000 telah diadopsi oleh banyak negara. Struktur ISO 31000 terdiri atas 3 elemen yang saling berkaitan, yaitu 1. Prinsip manajemen risiko, framework manajemen risiko, proses manajemen risiko. 1. Prinsip manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko harus memberi nilai tambah. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Terus yang terakhir, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, framework manajemen risiko. Framework ini akan menjadi dasar penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di semua tingkatan organisasi. Selain itu, dapat membantu organisasi mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko, memastikan informasi risiko yang lengkap dan memadai yang digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Perencanaan framework manajemen risiko. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua, memahami kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, integrasi ke dalam proses bisnis. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, pembentukan mekanisme komunikasi internal dan sistem pelaporan. Terus yang terakhir, pembentukan mekanisme komunikasi eksternal dan sistem pelaporannya. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen umum. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya organisasi, praktek terbaik organisasi, dan proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko meliputi 5 kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, monitoring, dan review. Studi kasus manajemen risiko pada perusahaan di sektor industri layanan telekomunikasi. Paper ini mengambil studi kasus pada perusahaan PT Telkom Indonesia (TBK). Data yang diambil dari laporan tahunan 2007, 2008, 2009, serta 2010 dari berbagai website perusahaan serta situs lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dianalisis. Profil perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan badan usaha milik negara, penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan layanan infocom, telepon kabel tidak bergerak atau fixed wireline, dan telepon nirkabel tidak bergerak atau fixed wireless, layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan infocom terkemuka di kawasan regional, Telkom telah melakukan proses transformasi menjadi organisasi yang berorientasi pada pelanggan dan mampu bersaing di pasar. Telkom memahami bahwa diperlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha, serta kemampuan memberikan layanan terbaik dan pelanggan untuk memenangkan persaingan. Terus selanjutnya, manajemen risiko PT Telkom. Risiko dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu pengaruh lingkungan eksternal terhadap perusahaan dan pengaruh dari dalam operasional. 1. Pengaruh lingkungan eksternal. Antara lain, technological innovation risk,
country risk, disaster risk, corporative governance risk, capital availability risk, competition risk. Terus selanjutnya pengaruh lingkungan internal, yaitu antara lain product development risk, IT, human resource, intercareer risk, brand erosion risk, partnering risk. Kesimpulannya, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Telkom harus terus menjaga kualitas jaringan telekomunikasinya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Layanan telekomunikasi sangat tergantung dengan berjalannya secara normal infrastruktur jaringan yang ada. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bisnis utama Telkom tergantung pada berjalan normalnya fungsi dan infrastruktur TI yang dimiliki. Keberlangsungan berjalan normalnya jaringan infrastruktur PT Telkom itu sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.